Kalian ingin merubah diri kalian dan semakin berkembang lebih dalam, kalian harus menyemangati diri kalian sendiri, memberikan motivasi untuk diri kalian sendiri, karena jika kalian tidak ada orang yang bisa membantu kalian selain diri kalian sendiri. Dan ajang pageant ini juga kita tidak hanya untuk bergaya-gaya saja, tapi ajang pageant ini juga dapat membuat kita lebih berkembang. Dan saya sebagai contohnya, awalnya dahulu adalah orang yang sangat biasa, pemalu, introvert, tapi sekarang ya kita sudah mulai berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika kembali dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar, saya lagi-lagi kehadiran gadis cantik yang tentunya memiliki prestasi yang luar biasa, yang akan mewakili Sulawesi Selatan di ajang nasional. Kali ini saya sudah bersama Miss Youth Sulawesi Selatan. Katanya Miss Youth ini adalah terbaru, perdana ada di Indonesia katanya. Kita masih penasaran Miss Youth ini seperti apa dan seperti apa perjuangan Miss Youth perwakilan Sulawesi Selatan yang sangat cantik ini di samping saya. Saya sudah tidak sabar berbincang dengan beliau. Mari kita present bersama. Halo Willa Milsari. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ini kayaknya pertemuan kita yang kedua kali ya. Iya. Sebelumnya kita pernah juga berbincang, tapi di ajang berbeda. Kamu sebagai duta pelajar. Wow, luar biasa. Habis dari duta pelajar, sekarang jadi Miss Youth Sulawesi Selatan yang nantinya akan mewakili Sulsel ya di ajang nasional. Iya. Gimana perasaannya datang kedua kali di sini? Happy sih Kak, bisa ketemu Kak lagi. Oke. Rasanya nggak nervous seperti sebelumnya? Tidak. Oke, Willa Milsari. Kita panggil apa nih? Panggil Ila aja. Ila aja, masih sama yang seperti dulu Ila ya? Ya. Oke. Tadi perasaannya datang ke sini. Perasaan setelah jadi juara Miss Youth nih, gimana? Ada perasaan bangga, senang, juga terharu Kak. Terharu? Why kamu terharu? Apa ya, kita sebagai kita kan awalnya adalah orang yang sangat penakut, introvert, segala macam Kak, tapi wah ternyata bisa. Kita bisa kalau kita ingin keluar dari zona nyaman. Oh, kamu awalnya dulu penakut, introvert? Iya. Oh, sejak kapan itu? Sudah lama? Sudah lama Kak. Oh, kenapa kamu introvert, penakut kayak gitu? Saya penasaran Ila ini. Padahal kamu sangat ceria, kita di belakang layar kamu ceria banget nih Ila. Memang dari kecil itu orangnya jarang diajak komunikasi. Jadi kalau mau komunikasi sama orang-orang tuh kadang kayak canggung Kak. Why? Kenapa? Kenapa malu? Kurang rasa percaya diri Kak. Terlalu banyak rasa insecure di dalam diri. Asik. Terlalu banyak rasa insecure ya. Sekarang masih insecure nggak? Sekarang sudah mulai bisa melawan rasa insecure itu Kak. Melawan ya. Kalau mau melawan rasa insecure, ikuti ajang-ajang seperti ini ya. Karena ini kamu dituntut ya untuk pokoknya harus percaya diri, harus tampil ketika nama dipanggil, harus tampil di depan umum, berbicara mungkin orasi, terus juga mungkin ada opening number seperti itu, catwalk dan lain sebagainya. Itu yang membuat kamu mulai percaya diri ya Ila. Betul seperti itu kan? Betul. Sekarang Ila, kamu duduk di bangku masih SMA atau sudah jadi mahasiswa nih? Sekarang sudah masih duduk di bangku SMA Kak. Kelas berapa Ila? Sekarang sudah naik ke kelas 11. Kelas 11. Kamu sekolah di mana Ila? Supaya kita mengingat yang lalu ini. Oke. Jadi saya sekolah di SMA Negeri 1 Toraja Utara. Berarti kamu orang asli Toraja Utara? Sebenarnya saya asli orang Sulawesi Barat Kak. Sulawesi Barat? Iya. Di mana? Di bagian Mamuju. Tapi saya sekolah di Sulawesi Selatan. Oh, berarti sudah lama tinggal di Sulsel? Iya, sudah hampir 1 tahun Kak. Oh sudah hampir 1 tahun, berarti baru ya? Sekolah di Sulsel ya? Oh, tapi kamu asli orang Mamuju? Wah, luar biasa ya, jauh-jauh pergi sekolah. Kenapa mau sekolah di Sulsel aja? Karena beda kota, beda juga pengalamannya Kak.
Sih, berarti kamu merasakan pengalaman yang baru setelah sudah lama di Sulbar, kamu akhirnya sekolah di Toraja Utara. Oke, nanti sekolah di mana lagi ya? Kita tunggu gebrakan selanjutnya dari Ila. Nah, kita masuk nih di Miss Youth Sulawesi Selatan. Kata kamu tadi Miss Youth ini adalah perdana. Iya. Baru ada di Indonesia. Serius? Iya, serius Kak. Oke, Miss Youth ini seperti apa sih, La? Miss Youth ini adalah ajang yang membawa para pemuda-pemuda Indonesia untuk mengembangkan potensi diri mereka, untuk dapat menjadi batu loncatan agar dapat memotivasi dan menjadi role model yang baik untuk semua orang. Oke, seperti itu ya, seperti yang sudah ada sebelumnya. Tapi Miss Youth ini dia ada kriteria khusus mungkin dari mungkin usia atau apa? Ini dikhususkan untuk mulai dari umur 15 sampai 20 tahun, Kak. Oh, umur 15 sampai 20 tahun. Iya. Beda dengan Miss yang lain apa tuh, Ila? Kira-kira? Kalau Miss Youth ini kayak lebih ke ajang model, tapi juga memberikan motivasi yang besar, dapat menjadi platform buat para pemuda mengembangkan diri mereka, Kak. Oh gitu, ini lebih ke model ya? Iya. Jadi kalau kamu sebagai, sekarang kan sudah jadi Miss Youth ini, kamu tugasnya apa aja gitu? Tugas saya itu di sini buat apa namanya, Kak? Buat apa tuh? Apa itu? Apa nih? buat program gitu ya? Ya, program. Oke, terus? Kita di sini seperti selalu memberikan motivasi, selalu memberikan buka-buka sharing juga gitu. Ya, sharing buat yang misalnya butuh motivasi yang awalnya dulu kita orangnya insecurean kayak saya, dan akhirnya bisa menjadi seseorang yang orang lain itu sangat inginkan juga, Kak. Oke, jadi sekarang kamu cosplay jadi motivator ya? Iya. Motivasi aku dong, aku udah galau nih. Kayak gitu ya, boleh kayak gitu ya. Oh, luar biasa ya. Jadi Miss Youth ini bukan hanya semacam mau pakai gaya-gayaan gitu ya, mau pakai mahkota gitu ya pemirsa ya, tapi ternyata itu ini sebagai wadah juga bagi kamu, mungkin salah satunya banyak anak muda di Makassar, khususnya di Sulawesi Selatan juga, khususnya di Makassar mungkin ya, yang mungkin sebenarnya seperti kamu, kayak penakut, introvert. Ada wadah nih, kamu ikut ini, akhirnya kamu bisa taklukkan rasa takut kamu, akhirnya bisa percaya diri, dan sekarang kamu yang motivasi orang nih. Iya. Luar biasa. Dan alasan kamu ikut Miss Youth apakah karena kamu ingin mengalahkan rasa insecure kamu dulu atau seperti apa? Alasan saya ingin ikut Miss Youth itu supaya saya bisa mendapatkan pengalaman lebih, mendapatkan banyak teman baru yang awalnya saya berteman di daerah Sulawesi Selatan saja, dan sekarang bisa kenal sama teman-teman dari berbagai provinsi di Indonesia, Kak. Tapi kan kamu sudah ikut duta pelajar, apakah nggak cukup tuh? Sudah banyak kan pasti yang dikenal juga, nggak cukup itu, Ila? Iya, belum cukup. Oh, belum cukup. Sebatas apa sih yang kamu kenal teman-teman kamu kalau hanya di duta pelajar itu aja? Maksudnya gimana, Kak? Kayak maksudnya ini kan kamu kan bilang memperluas lagi teman-teman di Miss Youth. Di duta pelajar memang belum banyak ya? Di duta pelajar sudah banyak, Kak. Tapi mungkin lebih banyak lagi, lebih bagus lagi kalau kita punya teman yang lebih banyak, karena setiap orang yang berbeda yang kita temui punya karakter masing-masing, Kak, dan punya cerita hidup masing-masing, Kak, yang bisa kita pelajari. Oke, jadi maksudnya kamu sudah banyak tahu nih cerita hidup teman-teman baru kamu. Iya. Spill dong. Oke. Apa yang kamu rasakan? Apa impact yang kamu dapatkan setelah banyak teman baru yang kamu dapatkan setelah ikut ajang-ajang seperti itu? Kita jadi lebih bisa sharing-sharing, Kak. Mereka yang seperti kita bisa mencontoh mereka, mengambil apa namanya, kita bisa pengalaman hidup mereka. Saya sempat punya teman yang dia tuh orangnya pemberani, Kak. Hebat, dia pintar lah pokoknya, kalau soal ngomong dia paling berani, paling jago. Ya, jadi saya mau juga seperti dia, Kak. Jadi saya berusaha sampai bisa seperti dia. Jadi sudah bisa? Sudah lumayan berani, Kak. Oke, bagus juga ya.
ternyata ada juga ya pemirsa ya, impact-nya bagi diri kita sendiri kalau kita ikut ternyata ajang-ajang seperti ini. Mungkin orang-orang di luar sana mengatakan, mungkin ada stigma seperti ikut seperti itu buang-buang duit lah, buang-buang waktu lah, kayak tidak ada gunanya lah, kayak nggak ada isinya. Ternyata ada loh pemirsa. Saya ini mematahkan stigma kalian bahwa seperti Ila yang mungkin dulunya kurang percaya diri, tapi karena ikut seperti ini jadi kayak wow, saya harus bisa nih, saya sekarang role model ya, kayak gitu ya Ila ya. Luar biasa, keren. Applause dulu, tambah semangat nih. Kalau jadi Miss ya gini ya, harus feminim ya. Tapi dulunya kamu feminim nggak? Enggak Kak. Enggak? Iya. Dulu kamu tomboy? Ya bisa dibilang begitu. Serius? Iya. Oh, why? Kenapa kamu bisa tomboy? Apa teman-teman kamu banyakkan cowok atau kamu ikut olahraga yang seperti apa? Dulunya ikut atlet Kak, dan memang apa ya? Kalau jadi kayak tomboy itu kayak merasa nyaman seperti itu. Oh, kenapa nyaman? Nyaman Kak, karena kayak kalau jadi ke feminim begitu, ke perempuanan begitu kayak susah, banyak aturannya seperti itu. Oh, kalau tomboy terserah laki. Oh, kamu dulu tomboy. Sering ikut olahraga apa tuh? Kamu atlet apa? Dulu pernah jadi atlet karate. Oh, oke. Karate, atlet lari, dan atlet lompat jauh. Sekarang masih aktif nggak? Sudah tidak Kak. Oh, oke. Tapi dulu kamu juga ikut pertandingan karate, lari, lompat jauh. Kadang juara? Juara. Selalu? Jarang juga sih. Jarang, tapi ada ya? Ada. Tapi sekarang kamu sudah berubah 360 derajat Ila. Kamu sangat feminim, bisa pakai heels sampai berapa senti tuh? Ini 15, kadang juga pakai 17. Wah, luar biasa. Dulu kamu nggak bisa, tapi dipaksa, jadinya bisa. Sekarang feminim, sudah nggak tomboy lagi? Masih ada sedikit. Ada sedikit, tapi lebih suka gaya feminim atau tomboy nih? Feminim. Oh, feminim. Sudah sadar ya, saya ini cewek loh ya, harus feminim, harus seperti ini. Padahal bahkan kamu lebih feminim daripada saya ya. Wah, keren. Awal mula kamu belajar, saya penasaran. Awal mula kamu belajar pakai heels nih, gimana? Sempat kayak keseleo nggak sih? Sempat Kak. Bahkan di event duta pelajar saya sempat hampir jatuh 3 kali. Hampir jatuh? Ya, hampir jatuh atau bukan jatuh? Di panggungnya. Oke, hampir jatuh. Itu kamu pakai 15 cm? Iya, 15. Wah. Itu baru pertama kali belajar. Terus? Semakin ke depan kita juga makin belajar pakai yang lebih tinggi lagi. Memang banyak kali jatuh, tapi harus bisa. Bahkan sampai kayak seleo, kakinya sampai sakit, bengkak. Pernah ke seleo kayak gitu. Tapi kamu tetap semangat ya. Wah, keren. Jiwa semangat kamu itu sangat tinggi sekali. Biasanya kalau orang ke seleo dia tidak mau, Mak. Apalagi kan kamu pernah tomboy ya. Jadi pasti kayak berpikir, aduh ribetnya jadi cewek ya, ribetnya jadi feminim ya. Nggak usah seperti itu, tapi kamu semangat ya. Alasan kamu ikut awalnya di dunia pageant seperti ini, yang kamu tahu kalau dunia pageant kan pasti feminim lah, jadi role model lah, harus selalu stand out ya, harus selalu mentor nih pakaiannya, harus selalu pokoknya senyum walaupun kita sedih mungkin ya. Gila ya, betul ya. Tapi kamu mau terjun selain dari rasa insecure, apakah karena ada dorongan dari support orang tua atau teman-teman atau gimana sih lah? Ya, memang dari orang tua ada support. Oh, ada orang tua, oke. Ada dorongan, karena dulu orang tua kayak kurang setuju kalau saya penampilannya tomboy Kak. Jadi orang tua lebih mendorong dia bilang orang tua, saya lebih setuju kalau kamu ikut ajang-ajang pageant, ajang-ajang kecantikan. Model. Ya. Dan sekarang karena dorongan itu saya juga merasa, oh ya harus ikut ini. Oh gitu. Dulu waktu kamu tomboy saya penasaran, enggak botak rambut tak? Enggak juga. Oh enggak, cuman pendek ya? Iya, pendek. Pendek sampai gimana kira-kira? Di sini sudah kayak paskib. Oh iya. Saya membayangkan wajah kamu ya seperti apa kira-kira ya. Yang tahu komen ya, siapa tahu di spill fotonya dulu Ila. Jadi dulu rambut kamu pendek. Iya. Sekarang enggak mau pendek pasti rambutnya. Iya. Sedikit pendek sedikit itu pasti langsung dipotong, tapi sekarang udah nggak mau dipotong. Oh, kalau panjang lagi sedikit dipotong lagi. Kalian nggak suka kalau rambut panjang? Iya,
Sekarang suka jadi sampai di stylish nih rambutnya ya. Oke, luar biasa ya. Perubahan kamu sungguh berubah. Tadinya tomboy, ada nggak foto tomboy kamu? Nanti saya mau lihat di belakang layar, saya penasaran. Kayak gitu ya. Oke. Jadi kamu tomboy dulu, akhirnya jadi feminin karena dorongan orang tua juga, dan juga merasa hal itu memang perlu ya, bagus juga, dan akhirnya terbentuklah diri kamu seperti ini. BTW ayah ibu, panggilnya ayah ibu ya? Iya. Oke. Pernah berkecimpung di dunia model-modeling juga atau bagaimana? Atau kamu nih satu-satunya keturunannya yang berkecimpung di dunia seperti itu? Iya, baru saya yang pertama kali, Kak. Berapa bersaudara sih, La? Ada 2. Kamu kakak? Anak terakhir. Anak terakhir, kakak cewek? Cowok, Kak. Cowok, oh iya. Pasti bangga ini kalau cowok itu cantiknya adikku ya. Pantas ditomboy kakaknya cowok ya, pasti teman main selalu. Iya, Kak. Oh gitu. Orang tua tahu nih kamu datang ke sini? Iya, orang tua tahu. Keren. Orang tua dari Raja Utara? Orang tua di Mamuju. Oh, di Mamuju. Wah. Wanita strong. Luar biasa ya Ila. Jadi berarti pengalaman kamu banyak sekali nih untuk beralih ke jadi model-model seperti ini. Berarti kamu otodidak banget nih belajar model? Iya, Kak. Sejak dari duta pelajar itu? Iya. Otodidak atau kamu masuk kursus? Tidak kursus. Otodidak sendiri. Kamu belajarnya kayak gimana sih kalau kamu sendiri tuh belajar? Saya penasaran nih. Saya coba tau guys. Oke. Kalau lagi sendiri di rumah itu Kak, kadang rasanya kayak mau ngapain ya? Jadi biasa kalau lihat heels langsung ambil heels, kita belajar. Lihat heelsnya siapa kita pakai itu hari? Bukannya tetangga? Bukan. Bukan. Waktu itu kan punya heels tapi heelsnya pendek. Oke. Jadi waktu baru pertama kali ikut duta pelajar, baru di situ baru beli heels buat belajar pertama kali. Oke, belajar ya. Kamu belajar sendiri nih. Gimana cara kamu belajar ya? Kamu share dong ke kita supaya kita juga bisa belajar nih. Kalau aku belajarnya itu lihat di sosmed. Sosmed. Ya. Oke. Terus kita lihat kayak yang ajang-ajang bahkan sampai internasional, cara casualnya gimana kita cari tahu, kita telusuri lebih dalam. Gimana sih caranya casual, gimana cara dasar-dasar buat belajar casual gitu Kak. Oke, jadi kamu belajar sendiri? Ya. Awal-awal pasti jatuh kita, hampir jatuh. Sendiri nih, dilihat sama ayah ibu ini? Enggak. Ya, soalnya tinggal ngekos. Oh, tinggal ngekos sendiri ya. Oke, jadi kamu pose-pose sendiri, belajar sosmed. Berguna tuh sosmed bagi kamu? Ya, berguna banget Kak. Ada nggak yang kayak orang ngajarin kamu juga, atau pure semuanya dari sosmed? Awalnya waktu masuk duta pelajar belajar sendiri. Setelah itu bertemu sama Kak Rahmat Triputra. Habis itu Kak Putra baru ajarin saya. Setelah ikut di ajang Miss Youth baru diajarin casual. Oke, jadi sekarang sudah bisa dibilang 1-10 kamu sudah di angka berapa nih untuk? Mungkin 7. Oh 7 ya, tahu aku kira mau bilang 10. Oh masih baru 7 ya. Baru ya kan, ini ajang kedua kamu ya. Setelah kamu berkecimpung di dunia pageant, betul kan Ila ya? Luar biasa. Tapi perjuangan kamu keren, kamu semangat. Yang tadinya tomboy akhirnya kamu seperti ini, dorongan orang tua kamu dengar nih, support orang tua, akhirnya kamu jadi seperti ini. Akhirnya jadi di duta pelajar juara berapa kemarin? First runner up. First runner up, berarti juara 2 ya? Juara 2. Sekarang naik tingkat nih pemirsa, jadi Miss Youth, jadi winnernya ya. Miss Youth Sulawesi Selatan, dan nantinya mau wakili Sulawesi Selatan di ajang nasional. Jadi apa saja yang kamu persiapkan nih untuk ajang nasional kamu? Tentunya kamu pasti pergi ke sana harus dong buat bangga Sulsel. Apa saja nih yang sudah kamu lakukan, proses kamu untuk menuju ajang nasional? Memang prosesnya itu panjang dan sudah banyak sekali Kak. Sudah banyak. Yang pertama, selain kita mempersiapkan diri, kita juga harus mempersiapkan mental kita. Baik, oke. Juga yang di sini yang paling harus dipersiapkan itu casual, public speaking, dan juga prepare yang lain Kak. Dan selanjutnya bakalan ambil tag video buat kelanjutannya. Oke, tadi saya underline tuh mental. Kamu persiapkan mental. Mental itu kamu agak ketawa nih. Kenapa tuh? Kamu kayaknya ada apa ya di mental? Kenapa mental kamu ini? Mental kerupuk ya? Awalnya sih begitu Kak. Oh iya. Kita tuh
orangnya kan penakut. Ya kayak bilang, ini bisa nggak ya, bisa nggak ya. Tapi kalau kita pas mau tampil lagi tuh kita bilang, pokoknya harus bisa, pokoknya harus selalu cetar. Oke, jadi kayak gitu. Kamu dididik mental seperti apa nih, dididik mentalnya? Kalau saya biasa, selama proses kamu nih, kalau saya biasa orangnya itu keras sama diri sendiri, Kak. Biasa bilang pokoknya harus bisa. Itu terus di dalam hati harus bisa. Kalau kita selalu bilang nggak bisa, kapan mau berkembangnya? Ya, ada lagi ilmu baru nih pemirsa. Jadi kalau mentalnya lagi down banget, bilang saya dalam hati harus bisa. Intinya itu semua dari diri sendiri. Jadi pokoknya diri kita sendiri yang harus terus menyemangati kalau kita ikut sesuatu ya. Kalau bukan dari kita siapa lagi? Kalau hanya penonton itu ya berguna juga, tapi yang lebih berguna adalah internal kita sendiri, semangat kita dari dalam diri kita seperti apa, kayak gitu ya Ila ya. Iya Kak. Jadi nanti ke Miss Yacht Nasional ini kapan? Rencana berangkatnya itu bulan Agustus. Target juara berapa nih? Kita harus dapat winner guys. Asik, amin. Kita doakan bersama dengan kamu yang saya rasa insya Allah deh, semoga ya kamu dapat winner ya. Karena kerja keras kamu tantang mundur, tantang menyerah, harus bisa. BTW saya penasaran, cita-cita kamu apa? Cita-cita memang ingin di dunia model. Dunia model. Mau jadi desainer dan juga pebisnis. Desainer pebisnis. Nggak mau PNS? Tidak Kak. Tidak mau ya. Jangan sampai nanti jadi PNS. Tidak ya. Kamu jadi pebisnis dan juga model. Sangat cocok. Kamu good looking, badan kamu bagus, dan semangat kamu pantang mundur. Luar biasa. Terakhir deh dari Ila, saya mau dengar kamu berikan closing statement bagi teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang lagi maju mundur untuk coba di dunia pageant karena mungkin masih tomboy sekarang ya. Coba kamu berikan motivasi, sang motivator baru kita dari Miss Yacht Sulawesi Selatan. Silakan. Jadi teman-teman, jika kalian ingin merubah diri kalian dan semakin berkembang lebih dalam, kalian harus menyemangati diri kalian sendiri, memberikan motivasi untuk diri kalian sendiri, karena jika kalian tidak ada orang yang bisa membantu kalian selain diri kalian sendiri. Dan ajang pageant ini juga kita tidak hanya untuk bergaya-gaya saja, tapi ajang pageant ini juga dapat membuat kita lebih berkembang. Dan saya sebagai contohnya, awalnya dahulu adalah orang yang sangat biasa, pemalu, introvert, tapi sekarang ya kita sudah mulai berkembang. Terima kasih. Terima kasih ya Ila ya. Semoga kamu bisa jadi winner dan terima kasih kamu sudah memotivasi pemirsa di luar sana. Jadi itu ya pemirsa ya, kalau bukan dari diri kita sendiri siapa lagi. Jadi silakan semangati diri kalian sendiri, karena dengan semangat yang kalian buat maka kalian bisa mencari sesuatu yang tadinya bukan siapa-siapa akhirnya menjadi siapa-siapa. Terima kasih ya Ila dan pemirsa Berita Kota Makassar. Berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital, dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Jangan lupa subscribe, share, and comment. Dan pemirsa Berita Kota Makassar, saya Alika dan juga Mila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.